Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025, dalam masa biasa yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, orang lemah dan berdosa, menerima janji akan menerima pengampunan berkat Yesus Adam baru. Semoga kami tetap mengingat dengan rendah hati bahwa hanya kesetiaan-Mu lah yang menyelamatkan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus karena mereka tidak mempunyai makanan. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bila mana kita selalu membaca Injil, maka kita akan selalu menemukan bahwa Yesus selalu berbelas kasih kepada mereka yang sangat membutuhkan. Ia mengajarkan para muridnya supaya mereka juga memiliki empati dan hati yang penuh belas kasih kepada sesama yang membutuhkan. Ketika itu sejumlah besar orang mengikuti Yesus dan sudah 3 hari mereka mengikuti Dia. Para murid memiliki pikiran yang sempit, sebatas tempat sunyi, terpencil, dan tidak ada tempat untuk membeli makanan.
Yesus mengoreksi sikap para murid ini. Ia menegaskan bahwa jika para murid percaya kepada Tuhan, sedikit yang dimiliki akan tercukupkan dan memuaskan. Mujizat pun terjadi ketika mereka memberikan kepada Yesus 7 roti milik mereka dan beberapa ikan kecil. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengucap doa syukur, memecah-mecahkan roti dan memberikan roti dan ikan kepada para murid untuk dibagikan. Semua orang yang hadir, sebanyak 4.000 orang, makan sampai kenyang dan masih tersisa 7 bakul. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita dapat membayangkan suasana sukacita 4.000-an orang yang makan sampai kenyang. Hal ini sangat berbeda dengan pengalaman dalam dunia perjanjian lama. Raja Yerobeam yang mendapat 10 kota jatuh juga ke dalam dosa, sebab ia sangat melekat pada kekuasaannya dan mengabaikan sesama. Ia juga turut menjatuhkan orang lain ke dalam dosa. Ia mengangkat imam-imam yang sebenarnya bukan berasal dari keturunan orang Lewi. Akhirnya, keluarga Yerobeam yang berdosa ini dilenyapkan dan dimusnahkan dari bumi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita melihat dan mengalami bahwa Yesus benar-benar berkuasa. Ia dapat melipat gandakan jumlah roti dan ikan untuk memuaskan dan mengenyangkan manusia. Ia sungguh-sungguh punya hati yang penuh belas kasih. Nah, kita yang adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita yang telah dibaptis dalam persekutuan Gereja Katolik yang kudus, apakah kita juga memiliki hati yang penuh belas kasih sebagaimana hati Yesus? Menjadi pengikut Yesus berarti harus menjadikan hatinya menjadi hati kita. Menjadi pengikut Yesus berarti kita juga harus memiliki hati Yesus yang berbelas kasih. Sebagaimana Yesus yang selalu berbelas kasih kepada siapapun tanpa pandang bulu, terutama kepada mereka yang sangat membutuhkan, maka hendaklah kita juga sebagai murid-muridnya yang hidup zaman sekarang sungguh memiliki hati yang penuh belas kasih. Hanya dengan hati yang penuh belas kasih sebagaimana hati Yesus, maka kita akan mampu menjalani hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Kita akan mampu melihat Yesus yang setiap saat hadir dalam sesama, mengajak kita untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang sungguh membutuhkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.